Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Kali ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Will Euro Dollar Break 1.1? Pada 23 November 2016 lalu, persis 5 bulan lalu, saya buat video tentang euro dollar yang waktu itu mempertanyakan tekanan saat itu apakah mampu menembus level 1.05. Nah, saat itu euro berfluktuasi dengan rebound terbatas ke 1.08 dan kemudian pada Desember 2016 memasuki pertengahan hingga awal Januari euro pun menembus 1.05 dan hit bottom di 1.0339 pada 3 Januari 2017. Nah, setelah itu terjadi rebound secara gradual hingga saat ini untuk euronya. Nah, yang kini jadi pertanyaan dari saya adalah apakah rebound euro dollar akan menembus 1.1 untuk saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat kira-kira bagaimana potensinya. Sejumlah faktor 2 pekan ke depan perlu diperhatikan karena banyak hal penting yang bisa mempengaruhi gerak euro. Yang pertama adalah pemilu Presiden Prancis. Pada putaran pertama untuk pemilunya Presiden Prancis pada tanggal 23 April minggu kemarin, itu menunjukkan kemenangan dari calon Presiden Emmanuel Macron atas Marine Le Pen. Nah, ini adalah skenario yang paling mungkin diproyeksikan sebelumnya dan menjadi hasil yang bagus untuk euro. Di sini kita lihat untuk Emmanuel Macron di pemilu tersebut memenangkan voting dengan 23,75%, lalu pesaing terdekatnya Marine Le Pen 21,53% dan capres lainnya berada di bawah 20%. Dengan demikian dua calon teratas atau dua calon presiden yang menang teratas di pemilihan presiden Prancis putaran pertama tersebut berhak masuk ke putaran kedua. Nah, di sini yang akan menjadi menarik, yang akan jadi fokus ke depannya untuk euro dollar adalah putaran kedua dari pemilihan presiden Prancis yang akan jatuh pada tanggal 7 Mei pekan depan. Di sini kita lihat kemungkinan dari bagaimana kemungkinan dari Macron dan Le Pen untuk memasuki pemilu Prancis ronde kedua pada tanggal 7 Mei. Di sini saya coba memperlihatkan program-program dari keduanya calon kuat tersebut. Kalau kita lihat di Macron itu lebih ke arah ekonomi dalam negeri, jadi fokus pada perekonomian dalam negeri, seperti menurunkan tingkat pengangguran jadi 7% dari saat ini 9,7%. Lalu ada rencana investment umum atau investment publik hampir 50 miliar atau 53 miliar dolar atau 50 miliar euro untuk latihan kerja, jadi concern dengan tenaga kerja. Lalu kemudian juga pemangkasan pajak perusahaan dan untuk kebijakan bahan bakar atau energi, Macron akan mengurangi atau akan menghentikan penggunaan batu bara dan beralih ke energi terbarukan. Nah, sementara di Marine Le Pen itu lebih cenderung ke arah politik. Jadi di sini yang pertama yang menjadi concern utamanya untuk Le Pen di Pilpres Prancis 2017 ini adalah dia akan bernegosiasi dengan Brussel untuk euro yang baru. Jadi mungkin akan ada beberapa reformasi yang ditawarkan oleh Le Pen yang kemudian dikhawatirkan diikuti dengan referendum. Jadi keluarnya Prancis dari Uni Eropa yang selama ini banyak dikhawatirkan jika capres Marine Le Pen ini menjadi presiden Prancis. Yang kedua terkait sama imigrasi, ini mirip dengan Donald Trump karena Marine Le Pen ini lebih anti imigran. Jadi di sini dia lebih cenderung untuk mengurangi imigrasi legal 10.000 per tahun dan juga ingin mencegah ataupun menindak secara tegas untuk imigrasi ilegal. Jadi di sini kalau kita lihat adalah perbandingan keduanya,
Sebenarnya kalau dilihat Macron lebih cenderung pro Euro dengan program-program yang lebih mengangkat ekonomi Prancis, dalam negeri Prancis, dan otomatis juga akan mengangkat regional Eropa karena Prancis salah satu yang terbesar ekonominya di Eropa. Sementara di Marine Le Pen lebih ke anti Euro dan lebih mengarah pada perpecahan di Uni Eropa jika menang. Ya, kedua kandidat ini boleh dibilang siapapun yang menang akan mempengaruhi mata uang euro. Seperti kalau kita lihat tadi sekilas perbandingannya, jika Emmanuel Macron menang, maka akan cenderung support untuk penguatan euro. Sementara jika Marine Le Pen yang lebih unggul ataupun menang jadi presiden Prancis, maka akan lebih meningkatkan kekhawatiran dan lebih akan menekan euro. Nah, kita lihat probabilitasnya untuk pemilu Prancis putaran kedua antara Macron dan Le Pen. Di sini dari Financial Times yang menarik sejumlah polling terkemuka di pasar itu menunjukkan untuk second round atau putaran kedua pemilu Prancis setelah putaran pertama dimenangkan oleh Emmanuel Macron menunjukkan bahwa polling sementara ini Macron unggul jauh di atas Marine Le Pen, 2 kali lipat, jadi 64% untuk Macron dan 36% untuk Le Pen. Sementara dari IFOP Fiducial yang merupakan lembaga polling terkemuka di Prancis juga menunjukkan hal yang sama, hampir sama, 62% untuk Macron untuk potensi di putaran kedua pemilihan presiden Prancis dan 38% untuk Marine Le Pen. Jadi secara umum kita lihat dari isu pemilu Prancis ini kemungkinan dengan polling yang lebih mengungguli Macron ini akan lebih cenderung untuk mensupport euro sampai hasil pemilu putaran kedua tersebut keluar ataupun hasilnya nanti pada tanggal 7 Mei terlihat mana yang realisasinya lebih menang, apakah Macron atau Le Pen. Jadi sampai saat itu euro akan tersupport. Yang menjadi fokus penting selain dari pemilu Prancis untuk 2 pekan ke depan dimulai dari minggu ini, yang pertama adalah dari US. Di sini dilihat bahwa pengumuman pajak rencana reformasi pajak dari Trump semalam hari Rabu 26 April itu mengecewakan karena kurang rincian atau detail. Bahkan detailnya sendiri menurut Menteri Keuangan Amerika Serikat semalam dalam konferensi persnya usai membahas pengumuman reformasi pajak ini, detailnya ini baru akan dibahas di bulan Mei. Jadi ini sudah lewat dari masa 100 hari kepemimpinan dari Trump. Jadi boleh dikatakan 100 hari ini kemungkinan Trump belum bisa merealisasikan apa-apapun dari program reformasi ekonominya. Jadi ini yang menjadi kekecewaan di pasar. Yang kedua jadi fokus di minggu ini dari Amerika Serikat adalah deadline dari Kongres Amerika Serikat untuk persetujuan anggaran yang berlaku di Mei sampai September 2017. Itu deadline-nya pada tanggal 28 April, Jumat, sebelum tengah malam. Jadi Sabtu dini hari atau pukul 00 waktu kita, waktu Indonesia bagian Barat, itu sudah harus tercapai keputusan atau hasil apakah Kongres Amerika Serikat akan setuju approve untuk anggaran atau tidak. Yang menjadi masalah di sini adalah untuk approval sebenarnya sebelumnya tidak ada masalah. Jadi Kongres bisa aja approve untuk anggaran di bulan Mei sampai September. Hanya saja saat diskusi ini berlangsung di 2 pekan terakhir ini, Trump mengajukan tambahan anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan tembok Meksiko, perbatasan antara US dan Meksiko, dan juga anggaran untuk pertahanan militer. Totalnya 33 miliar. Jadi perlu tambahan 33 miliar US dollar untuk hal tersebut. Nah, ini yang menjadi bahan diskusi dari Kongres. Apakah ini akan disetujui atau tidak? Karena
Jika ini tidak mencapai keputusan di Jumat atau menjelang tengah malam Sabtu dini hari nanti, ada resiko kekhawatiran bahwa akan terjadi government shutdown seperti yang terjadi di pemerintahan Obama pada 2000 ya kira-kira 2013 lalu ya. Jadi itu mungkin yang akan menjadi faktor penggerak euro dari US dollar. Jadi ini perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah ECB meeting. Kamis hari ini nanti sore jam 6.45. Ini akan kita bahas khusus karena ini menyangkut dengan euronya. Di sini dilihat untuk ECB meeting data-data ekonomi dari ECB meeting sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah seluruh sektor ekonomi mengalami kecenderungan positif kecuali inflasi. Nah, ini akan menjadi sorotan khusus untuk malam ini. Untuk ECB meeting sendiri, untuk hasilnya keputusannya akan dirilis pada pukul 6.45 WIB sore ini dengan ekspektasi unchanged. Nah, yang perlu diperhatikan adalah press conference dari Presiden ECB Mario Draghi pada pukul 19.30 WIB. Nah, di sini akan perlu diperhatikan mengenai outlook untuk kebijakan moneter, ekonomi maupun inflasi. Nah, secara umum kemungkinan dari ekonomi mungkin Draghi akan lebih cenderung optimis. Hanya saja untuk inflasi yang perlu dipertanyakan karena ini akan menyangkut dengan kebijakan moneter. Sebelumnya di pekan lalu Mario Draghi pernah bilang bahwa pesimis untuk kenaikan inflasi secara berkelanjutan sehingga untuk kebijakan moneter yang akomodatif masih perlu untuk dilanjutkan. Jadi ini akan menjadi faktor untuk euro di jangka pendek ini. Jika ini terjadi, mungkin ini lebih cenderung beresiko menghambat kenaikan euro dan cenderung memicu konsolidasi atau koreksi dari euronya. Berikutnya dalam grafik, saya menyertakan dua grafik di sini yang mungkin menarik untuk diperhatikan di dua pekan ini sampai pekan depan menjelang pemilu Prancis ronde kedua. Yang pertama saya intraday chart di sini untuk chart 2 jam yang menunjukkan di sini bahwa akselerasi kenaikan setelah pemilu Prancis putaran pertama minggu lalu 23 April yang mendorong gap up cukup signifikan hampir 100 poin ya untuk gap up-nya itu akselerasinya agak melambat, jadi harga cenderung flat di areal ini. Kita perlu perhatikan resisten 10950 yang perlu dilihat sebagai puncak rebound, sementara harga meskipun sekarang sedang mendekati namun kita lihat akselerasinya agak mendatar di sini. Jadi kita perlu perhatikan selama ini masih efektif 10950 sebagai resisten atau puncak. Waspadai konsolidasi dengan support-support sebagai berikut. Jadi di sini yang terpenting pertama adalah 10820 untuk supportnya karena ini merupakan zona akselerasi. Jadi setelah dia tembus resisten channel dari bullish channel, resisten dari bullish channelnya, ini harga selama masih bertahan ini akselerasi masih mungkin untuk berlanjut. Namun kalau break areal ini yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya kalau memang ini break kita perlu perhatikan zona gap antara 10820 sampai 10730 yang menjadi areal support. Sementara support pentingnya ada di sekitar 10670, ini adalah trendline support dari bottom di bulan April. Jadi range ini perlu diperhatikan dengan level pertama yang penting adalah 10820 yang apabila break bisa memicu koreksi lebih dalam lagi. Jadi range support perlu diperhatikan 10820, 10730 hingga 10670 dengan resisten 10950. Nah, berikutnya adalah di daily. Di sini yang menjadi pertanyaan penting adalah tadi di grafik intraday terjadi short term downside risk dengan akselerasi yang melambat, akselerasi kenaikan yang melambat. Untuk di daily yang perlu diperhatikan adalah apakah downside risk dari short term tadi bersifat hanya sementara atau tidak. Nah, di sini saya memperhatikan gerak kenaikan dari 10339 yang menjadi tekanan terendah euro di awal Januari. Itu jadi rebound gradual dengan support saat ini di sekitar 1.07. Jadi ini akan perlu diperhatikan selama masih di atas areal ini, kenaikannya masih dominan. Sementara yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ini adalah zona retracement dari
tekanan 1.1299 sejak kemenangan Trump hingga 10339. Jadi range-nya antara 10932 sampai 10706 atau 107 yang tadi saya sebut. Jadi range ini perlu diperhatikan sebagai zona risiko fluktuasi. Jika selama masih efektif di atas 1.07 ataupun masih di atas zona gap 10819, masih potensial untuk euro menguji resisten 10932, 10950 dengan target berikutnya adalah 1.1030. Ini yang mungkin yang perlu diperhatikan. Karena fokus berikutnya adalah pemilu Prancis tahap kedua dengan polling yang berkembang saat ini lebih cenderung untuk mensupport di euro. Jadi secara kesimpulan yang perlu diperhatikan dari hal ini, dari pertanyaan judul video ini, masih mungkin euro dolar untuk menembus 1.1 dengan resisten 1.1030 selama konsolidasi masih tertahan di zona 108, 10819 hingga 107, 10706 dengan memperhatikan big issue berikutnya adalah di pemilu Prancis tahap kedua pada tanggal 7 Mei mendatang. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.